namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah, Dan betapa aku bisa. Karena tampaknya izinnya hari ini kita kumpul bersama dalam kegiatan Invest Training yang pertama di dalam kita melaksanakan program Sekolah Penggerak. Bapak Ibu, terima kasih telah datang memenuhi undangan kami di hari libur, harusnya hari keluarga ya, masih berkenan untuk hadir di sini memenuhi undangan kami. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf sampaikan pada istrinya, pada suaminya, saya mengganggu karena memang sehubungan dengan kegiatan kita sebagai sekolah penggerak. Kita akan diikuti dengan kesibukan-kesibukan diantaranya kegiatan IHT ini. IHT itu in-house training, gitu ya, pelatihan yang ingin kita laksanakan di sekolah. Dan hari ini kita akan di IHT yang pertama ini, nanti kita akan membahas tentang pembelajaran paradigma baru dalam kurikulum Merdeka. Kemudian juga oke Bapak Ibu, waktu beberapa hari yang lalu kita sudah menyusun tentang kegiatan jadwal IHT ya. Ya, nanti untuk mengingatkan akan saya kembali Bapak Ibu. Di dalam kegiatan pembelajaran paradigma baru ini, paradigma baru memastikan praktek pembelajaran itu berpusat pada didik. Sebenarnya bukan hanya pada kurikulum Merdeka saja, tetapi dulu bahwa anak didik itu sebagai subjek didiknya, bukan objek didik ya. Nah, di kurikulum Merdeka ini dipertajam lagi. Anak-anak kita berdayakan semaksimal mungkin bahwa kita gurunya hanya sebagai fasilitator, tetapi yang berpikir, yang bekerja adalah murid-muridnya. Jadi nanti Bapak Ibu tidak ada lagi, saya berharap paling tidak syukur-syukur kalau tidak ada lagi peranan guru di kelas yang selalu, ayo anak-anak dengarkan Bu Guru, dengarkan Pak Guru, buka bukunya halaman ini, kerjakan halaman ini. Itu sudah harus dikurangi atau dihilangkan ya. Jadi Bapak Ibu harus sudah lebih banyak, seperti yang saya bilang, memperhatikan bagaimana anak-anak itu proses berpikirnya tuh terlihat, bukan dituntun sepenuhnya oleh gurunya, tapi bagaimana dia mencari informasi, dia menganalisa informasi, kemudian dia mampu mengkomunikasikannya, gitu ya. Itu yang dengan berbagai cara sesuai dengan bakat dan dengan anak. Itu yang dimaksud bahwa pembelajaran kita itu berpusat pada anak didik kita. Selanjutnya Bapak Ibu, pada pengembangan pembelajaran paradigma baru, nah ini dia dari kurikulum kemudian kan kita tuangkan ke dalam tujuan pembelajarannya. Apa yang ingin kita capai sebelumnya bahwa kurikulum itu mengacu kepada tujuan pendidikan nasional. Segala bentuk kegiatan pembelajaran kita adalah muaranya untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional. Nah, dari kurikulum itu kita breakdown menjadi, nanti dalam capaian pembelajarannya akan kita breakdown menjadi tujuan pembelajaran. Dan bagaimana kita mencapai tujuan pembelajaran? Dicapai ini dalam kegiatan pembelajarannya atau dalam proses pembelajarannya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin selama ini bikin RPP atau menyadur RPP atau ATM RPP dari yang RPP Bapak Ibu terima, mungkin tidak melihat tujuannya, hanya melihat buka halaman ini laksanakan gitu. Tetapi harusnya tidak begitu. Bapak Ibu yang harus diperhatikan tujuan yang ditetapkan. Ya. Tujuan yang ditetapkan, proses pembelajarannya itu untuk mencapai tujuan itu. Jadi bukan hanya melaksanakan anak-anak datang sekolah belajar pulang, bukan itu. Tetapi untuk mencapai tujuan yang pertama, langkah-langkahnya apa ya? Yang tujuan yang kedua, langkah-langkahnya apa ya? Nah, itu yang kita tuangkan dalam proses pembelajaran. Nah, lalu bagaimana kita tahu bahwa tujuan pembelajaran itu sudah tercapai? Dari asesmennya. Asesmen prosesnya, jadi selama proses pembelajaran itu kita perhatikan melalui observasi. Kalau proses pembelajaran itu kan melalui observasi, melalui jurnal, gitu ya. Yang kita milih secara ideal itu seperti itu Bapak Ibu, ya. Nanti Bapak Ibu refleksi aja. Saya sudah belum ya melaksanakan itu ketika kemarin kita menggunakan K13, gitu ya. Nah, nanti dari proses asesmen ini, apakah selama proses itu melalui observasi tersebut, kemudian juga kita bisa laksanakan dengan post testnya, gitu ya, dengan soal apakah anak itu sudah
bisa kita kategorikan bahwa tujuan pembelajaran yang kita tetapkan itu sudah tercapai. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalian? Oke. Buka. Selanjutnya seperti yang kita tahu, Bapak Ibu, ini profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ini sudah ada di luar kepala ya. Tinggal bagaimana ini sudah sering kali kita bahas bersama-sama. Tinggal bagaimana nanti kita mengimplementasikannya di dalam kelas kita masing-masing. Walaupun yang wajib adalah kelas 1 sampai kelas 4, tetapi tetap saja saya meminta Bapak Ibu untuk tetap menggunakan apa ya, roh dari 6 dimensi ini kita implementasikan di pelajaran lain, di pembelajaran lain, bisa lewat SPDP atau PLBJ ya, gitu. Kemudian nanti Bapak Ibu, kalau saya agak dikoreksi Bu Dina dan Miss Yuni tentang tema-tema di dalam pembelajaran proyek penguatan P5 itu proyek penguatan Profil pelajar Pancasila ya. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu. Nah, di dalam proyek profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu, dalam 1 tahun kita laksanakan 2 kali ya, sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ini temanya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tema-tema yang mana nih yang sesuai dengan karakteristik sekolah kita? Nah, kalau gaya hidup berkelanjutan, dia berhubungan dengan bagaimana kehidupan kita ke depannya. Misalnya, sekolah kita ini banyak banjir nih, gitu ya. Bagaimana kita mengupayakan supaya anak memiliki kesadaran untuk mencegah banjir? Misalnya, upaya apa Bu yang bisa kita inikan ke anak-anak? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya, apalagi menanam tumbuhan, reboisasi. Nah, itu kan untuk kelanjutan hidup ke depannya. Maka itu dikategorikan kepada gaya hidup berkelanjutan. Nanti secara rinci bisa kita baca pada panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kearifan lokal yang mana? Ini ada hubungannya dengan budaya setempat, ya. Nah, budaya setempat kita apa? Di sini Betawi misalnya. Nah, Betawi itu kira-kira apa budayanya? Makanannya, bukan hanya keseniannya, dari makanannya, dari budaya yang lain-lainnya. Nah, itu bisa kita kembangkan nanti dalam proyek kita ini, gitu ya. Bhinneka Tunggal Ika itu harusnya ini 2 ya? Iya. Pakai H ya. Bhinneka aja ya. Bhinneka Tunggal Ika itu mengingat bahwa kita warga kita terdiri dari keanekaragaman budaya, suku, agama. Nah, apalagi sekarang seringkali di masyarakat kita antar agama pun saling curiga, ada radikalisme dan sebagainya gitu ya. Maka dengan tema Bhinneka Tunggal Ika diharapkan anak-anak memiliki kesadaran bagaimana cara menghargai, menghormati teman-temannya, tetangganya yang berbeda suku bangsa, berbeda agama, begitu ya. Kemudian bangunlah jiwa dan raganya. Nah, nih, bangun dan jiwa dan raganya bagaimana kita anak-anak memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Artinya, saya pernah katakan bahwa zaman sekarang kesehatan fisik saja belum cukup, harus ditunjang dengan kesehatan mental. Begitu juga anak-anak kita harus menjadi anak-anak yang tangguh baik fisik dan mentalnya. Juga menjadi anak-anak yang tidak mudah menjatuhkan temannya baik lewat kata-kata, lewat perbuatan, lewat sikap dan sebagainya. Atau bisa dikatakan bagaimana kita membangun sekolah kita ini adalah sekolah yang ramah anak, anti bullying, bukan hanya anak tapi kita juga. Karena bullying itu tidak terjadi hanya pada anak-anak, tapi pada rumah tangga, pada kakak adik, suami istri, pertemanan itu bisa terjadi. Nah, tema bangunlah jiwa dan raganya ini bisa kita terapkan di sekolah kita atau di kelas kita masing-masing. Begitu pula dengan suara demokrasi, rekayasa dan berteknologi. Kalau ini untuk anak-anak kelas SMP SMA ya. Kalau yang untuk SD kewirausahaan kita cocok nggak kewirausahaan oleh Ibu? Cocok ya, kita ke pasar nih. Nah, jadi bisa kita bangun. Jadi kita dalam 1 tahun 2 kali kita mengambil tema yang mana nih yang cocok dengan kelas kita, gitu ya.
Nanti rapotnya terpisah dengan rapot kita yang intrakurikulernya, rapot pembelajarannya itu beda, ya. Setiap tahun kan anak-anak setiap semester menerima rapot ya. Iya. Nah, nanti untuk proyek Pancasila itu rapotnya itu berbeda sesuai dengan tema yang kita ambil. Jadi kalau setahun 2 kali tema yang kita ambil, berarti berapa kali dia menerima rapotnya? 2 kali, gitu ya. Oke. Bu, aku izin boleh. Iya. Oh iya. Oke, Bu. Oke. Silakan. Oh iya, hari ini Bu Endang juga tidak hadir karena sakit flu berat, gitu ya. Jadi dia tidak bisa hadir. Kayaknya flu memang lagi berkembang ya. Wabah. Iya, Flu. Selanjutnya ini struktur kurikulum. Struktur kurikulum Merdeka menurut keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah ini Bapak Ibu, jadi bukan Kemendikbud saja, tapi harus kalau dulu kan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya. Sekarang Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau disingkat Kemendikbud atau Mendikbud Riset dan Teknologi, gitu ya. Nah menurut keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 M 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Ini bahwa struktur kurikulum, susunan kurikulum kita, gitu ya, dibagi menjadi 2 kegiatan utama. Pertama pembelajaran intrakurikuler, yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran intrakurikuler yang mana Bapak Ibu? Intrakurikuler, Yang di dalam kelas. Yang di dalam kelas, yang ada hubungannya dengan mata pelajaran yang kita ajarkan di dalam kelas, itu namanya intrakurikuler. Nah, gitu ya, itu. Jadi jangan lupa, besok kalau ada informasi yang kita dapat pembelajaran intrakurikuler, oh ingat, oh itu pembelajaran di kelas, hubungannya dengan mata pelajaran. Yang kedua adalah proyek penguatan profil Pancasila. Nah, itu udah namanya ya. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mata pelajaran mengacu pada capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Bu Dinar. Nah, untuk kegiatan proyek penguatan pelajar Pancasila ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Jadi diharapkan nanti anak-anak kita bukan sesuai dengan standar lulusan, bukan berarti nanti anak-anak kita yang lulus aja, tapi dari sekarang anak-anak kita sudah memiliki karakter 6 dimensi tadi itu, ya. Lanjut. Ini Bapak Ibu, fase untuk yang di SD, ya. Jadi fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Walaupun kita dalam sehari-harinya kalau berbicara kepada anak-anak kan tetap kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 gitu ya. Tapi nanti di dalam capaiannya, itu dalam capaian pembelajarannya itu berdasarkan fasenya. Jadi fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, maka kompetensi yang dikembangkan itu baik anak kelas 1 maupun anak kelas 2 itu sama fasenya, sama kompetensinya gitu ya. Jadi yang tertera di dalam capaian pembelajaran di fase A. Nah, capaian pembelajaran ini sudah ditetapkan oleh pemerintah, bukan sekolah yang membuat ya. Kalau ketika kurikulum 2013 itu adalah KD. Pernah lihat KD Bapak Ibu? Iya dong, kalau nggak lihat gimana ya kita menyusunnya ya. Jadi kalau pada kurikulum 2013 capaian pembelajaran itu adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar di kurikulum 2013 itu kan ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1 tentang sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. KI 3 itu ada dalam kegiatan intrakurikuler. KI 1, KI 2, dan KI 4 ada di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah begitu juga fase B, fase C. Fase B untuk kelas 3 dan 4, fase C untuk kelas 5 dan 6. Nah capaian pembelajaran itu harus dituntaskan, harus dimiliki oleh anak setiap fasenya gitu secara ideal. Ya, izinkan saya Bapak Ibu untuk membagi apa yang sudah saya dapatkan di pelatihan sekolah negara kemarin ya.
Dan di sini saya bukan memberi, saya hanya berbagi. Oke, hari ini kita akan mengenal apa itu capaian pembelajaran. Bapak Ibu di sini apakah sudah tahu nih atau ada bocoran-bocoran dari sekolah lain gitu? Apa sih capaian pembelajaran itu? Sudah pernah dengar? Belum? Oke. Ya, kita belajar sama-sama. Cara menggunakan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu ibarat kita berkendara mau perjalanan kemana nih? Misal kita mau ke Bogor misalnya. Kita punya tujuan kalau kita ke Bogor nih, kita punya waktu sekian seperti itu. Nah, di dalam pencapaian tujuan tersebut, setiap pengemudi memiliki kebebasan untuk memilih jalur. Mau lewat Depok, mau lewat Bekasi, terserah, yang penting sampai Bogor. Dan jamnya udah ditentukan, sampai Bogor 1 jam ya gitu. Tapi mau lewat mana terserah. Ini capaian pembelajaran. Analogikannya seperti itu. Ya. Lanjut lagi. Nah, garis finishnya CP itu di akhir kelas 12. Jadi waktu kita punya CP-nya per fase, tapi garis akhirnya di kelas 12. Yes. Tadi sudah di ini gunung ya. Jadi sekarang kita ada 6 fase. Fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, fase F. Fase A, B, C itu di SD. Fase A kelas 1, 2, fase B, 3, 4, C, 5. Nah, fase D ini untuk SMP semuanya. Mau kelas 7 sampai kelas 9 ini masuk fase D. Fase E-nya kelas 10. Fase F-nya kelas 11, 12. Gitu, nanti ya. Lanjut lagi. Nah, untuk tujuan tersebut, pemerintah menetapkan kerangka dasar kurikulum yang terdiri dari struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Jadi, capaian pembelajarannya dikasih dari pemerintah nih, ibu-ibu. Tapi itu sifatnya gelondongan, tinggal kita bagaimana mengolahnya. Nah, capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Dimulai dari fase fondasi pada PAUD, untuk pendidikan dasar dan menengah, untuk setiap mata pelajaran. Pemerintah hanya menetapkan tujuan akhir per fase dan waktu tempuhnya. Artinya tadi CP-nya udah saya kirim di grup. Ini waktu tempuh itu adalah banyak JP yang sudah Ibu share tadi ya di sini ya. Jadi gini, misal fase A, agama tadi 144 JP ya. Seperti itu waktu tempuhnya 144 JP. Seperti itu. Lanjut lagi. Jadi gini, untuk CP ini itu kan 104 kok. 144. Ini Bapak Ibu guru diberikan kemerdekaan untuk mengatur JP-nya. Misalnya seperti ini. Aku mau bahasa Indonesia misal di semester 1 60% deh dari total JP. Boleh. Aku mau ini deh. Di semester 1 maunya matematika, bahasa Indonesia, IPAS misal. Itu boleh. Tapi itu ekstrim. Karena di semester 2-nya yang 3 ini sudah habis, ya semester 2 itu nggak belajar bahasa Indonesia, IPA itu tadi, itu ekstrim. Jadi seperti pembelajaran biasanya saja ya, nggak usah begini. Tapi boleh kok, misalnya kelas 1 dan kelas 2 mereka berkolaborasi. Yuk ininya matematika semester 1 dulu yuk, dibanyakin gitu misalnya. Itu boleh, silahkan. Jadi kita merdeka ya. Merdeka Ibu, jadi silahkan. Jadi kita waktunya dikunci per tahun ya. Tahun yang capaiannya. Pokoknya 144 ini mau dihabisin di semester 1 enggak, mau dibagi 50-50 enggak, mau 70% 30% silahkan. Nah, ini komponen capaian pembelajaran. Ada rasional mata pelajaran, tujuan pembelajaran, karakteristik pembelajaran, capaian dalam setiap fase secara keseluruhan, dan setiap fase menurut elemen. Tuh, kita lanjut. Nah, di sini di kurikulum Merdeka ini kita pakai teori belajarnya konstruktivisme. Jadi beda. Kalau pakai yang teori yang kemarin itu, kita kan ada
kayak C1 sampai C6 ya, kayak dari memahami sampai mencipta di C6. Komponen. Tapi di kurikulum konstruktivisme ini, anak-anak itu harus dilibatkan secara langsung membangun pengetahuan melalui pengalaman secara nyata. Jadi ibarat ini kamu nyemplung aja deh dulu gitu. Nanti di dalam dia membangun pengetahuan itu, oh dia baru paham nih. Jadi dibalik. Kalau di kurikulum 13 kan paham dulu misalnya fotosintesis. Jadi pahamnya tuh cuma fotosintesis apa sih gitu. Gitu kan? Iya. Sampai gimana sih cara proses fotosintesis mencipta seperti itu ya. Nah, tapi kalau di kurikulum Merdeka ini paham itu maksudnya dia udah bisa mencipta, dia udah bisa menganalisis seperti itu. Jadi paham di sini bukan cuma paham teorinya doang, tapi ya itu semuanya praktek dia bisa, teori bisa, menjelaskan bisa seperti itu. Nah, lanjut lagi. Nah, CP dirumuskan dalam bentuk fase, bukan per tahun. CP selalu berpusat pada siswa, bukan pada ketuntasan materi. Ini fase A, CP untuk fase A itu dihabiskan dalam 2 tahun. Jadi, guru kelas 1 sama kelas 2 harus saling bekerja sama nih. Misalnya ini kan 2 tahun. Nanti saya ini aja deh ya. Langsung saya kasih contohnya. Nih perbedaannya. Kalau dulu ada KIKD, sekarang ada CP. Kok nggak masuk ya? Nggak bisa itu abangnya. Sekarang dilebur jadi capaian pembelajaran. Perhatikan. Ini untuk fase A, ini bahasa Indonesia. Ini perhatikan Bapak Ibu. Ini menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan. Itu namanya elemen. Jadi elemen itu adalah kelompok kompetensi. Ya, jadi bahasa Indonesia namanya ini. Pokoknya dia harus bisa ini nih, menyimak lah. Nanti materinya apa? Ada di sini nanti. Seperti itu. Bahasa Indonesia dan matematika elemennya beda. Sama PKN beda juga. Ya, jadi setiap mata pelajaran itu dia punya elemen tersendiri. Nanti dikasih ya. Nanti dikasih. Ya, seperti ini ya. Yes, elemen. Nah, ini capaian pembelajarannya sudah dikirim di grup. Ya, sekarang kita analisis CP menjadi TP. Ini langsung praktek saja deh. Kayaknya kalau teori nggak kurang. Matematika aja deh yang gampang. Ini 5 elemen 1 mata pelajaran. Dan enaknya lagi di kurikulum Merdeka ini bentuknya per mata pelajaran. Tapi misalnya enggak saya mau tema aja, boleh, tapi bikin sendiri ya. Kalau dari sana mapel ya? Iya, karena dari platform belajarnya itu untuk mapel. Tapi kalau mau tema aja deh, boleh silahkan. Tapi ya itu silahkan modul ajarnya bikin sendiri. Ya. Dan ini apa ya? Kemarin sih saya waktu ikut Zoom juga. Ini anaknya kalau nggak bisa gimana dong? Ya udah naikin aja. Bisa naik. Ya, nggak bisa naik di sini. Nanti misalnya anak A dia naik, tapi sebenarnya dia belum bisa nih bilangan cacat. Itu di situ diberi catatan oleh gurunya kelas 1. Anak A belum begitu lancar bilangan cacat. Nanti di kelas 2 akan ditindaklanjuti sama guru kelas 2-nya. Nyampa tapi di CP-nya, wow, banyak. PKN elemennya Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini banyak, ya. Tapi kalau misalnya apa ya, cheating itu apa sih Miss? Nyontek, apa sih? Nyambil. Curang juga bisa ya. Yes, curang. Ini kan banyak banget. Ini kayak kita lihat aja deh materi bukunya, baru kita bikin CP-nya. Kalau PKN itu kan banyak banget ya. Hanya supaya kita dapat gambaran. Enggak, kan nggak mungkin ini semua. Ini oke lah, ini kan semuanya 2 tahun. Tapi yang kelas 1, kelas 2 kan kita bingung nih. Misalnya bukan bingung sih, mungkin bisa, tapi ya itu Batasnya mana ya gitu. Iya, jadi lihat modulnya aja, modul ajarnya dulu atau buku gurunya,
baru kita tetapkan TP. Ini ibarat mau bikin soal, ini bikin soal dulu baru ke siksi. Tapi sebenarnya nggak boleh. Biasanya gitu kan? Kalau kebiasaannya gitu sih, iya. Iya. Jadi nanti kalau misalnya kayak matematika tadi kelas 1 misalnya, maaf kelas A kan sampai 1 bilangan cacahnya. Mungkin di modul ajarnya kan karena pemerintah itu kan yang minimal ya. Misalnya di pemerintah kok sampai 50 misalnya kelas 1. Kalau gurunya mampu ya Lebih. udah sampai 60 lebih nggak apa-apa, tapi di modifikasi di modul dari pemerintah nih. Gitu. Jadi terserah mau pakai persis kayak punya pemerintah terserah. Terus kok ada rasa saya mampu kok lebih dari ini, berarti harus modifikasi sendiri. Nggak apa-apa. Ya, jadi seperti ini boleh. Ini yang lebih cakep lagi nih, yang ide nih. Ya, bisa. Nah, oke, sekarang kita langsung latihan analisis. CP menjadi TP. Yang agama dan PJOK dibagi benar. Oh iya, udah saya bagi sih Bu. Ini yang PJOK seperti ini Pak Bondan. Ini Pak Bondan sendirian ya. 3 fase. Ini di fase A. Elemennya ada 1, 2, 3, 4. 4. Elemen keterampilan gerak, pengetahuan gerak, pemanfaatan gerak, yes. Ini silakan Pak Bondan. Ini 4 elemen ini 2 tahun ya untuk fase A. 2 tahun, 1, 2 ya. Pokoknya ini semuanya 2 tahun. 2 tahun ya. Berarti Pas tinggal bagi aja ya. Tinggal bagi aja. Kelas 1 berapa materi, Yes. kelas 2 berapa materi gitu. Ya, misalnya nih aktivitas sekolah gerak dasar. Ah, Misalnya di kelas 1 gerak dasarnya udah deh jalan, lari, Ya. lompat gitu. Yes, yes. Ya kan? Nanti di kelas 2-nya gerak dasarnya ada lagi nggak Pak Bondan? oh ada lagi ya. Lanjutinnya di kelas 2 seperti itu. Ya. Ini Pak Bondan PR karena 3 fase ini, 1 sampai kelas 6 ini. Masa ABC. Iya, fase ABC. Ini ada semua di sini. Nanti juga seperti itu. Kalau kita banyaknya karena itu dari PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPAS, Seni Budaya. Ya. Untuk PLBJ-nya masih pakai yang kayak kurtilas. Ya, dia nggak ada CP di sini PLBJ. Jadi masih pakai biasa aja. Tapi nggak apa-apa. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau agama itu bukunya pakai yang buku kurtilasnya apa? Ganti. Jadi Ganti Bu, semuanya Semuanya ganti. ganti. Buku agama, PJOK pun ada nanti. Di platformnya ada. Jadi misalnya Ibu mau belajar isinya apa aja ya, nanti di platform ada. Oh, langsung. Yes. Nanti saya ajarkan di platformnya. Oke, sekarang kita belajar analisis capaian pembelajaran. Untuk IPA elemennya 2, tapi capaian pembelajarannya lebih banyak dari yang lain. Banyak. Nih, fase A nggak ada IPA, walaupun di sini ada CP-nya, tapi IPA-nya belum dimasukin. Nih, dari fase B. Nih, ini CP-nya, ini tadi saya copy dari satu paragraf ini, ya kan? Ini paragraf yang lain belum ini loh. Masukkan ke sini, capaian pembelajaran persis. Gak usah dirubah atau apa, persis. Nah, tujuan pembelajarannya ini dapatnya dari uraian capaian pembelajaran. Nih, ya kan tuh. Dari sini peserta didik menganalisis hubungan antara bentuk. Nah, sampai di sini kan? Pindahin persis plakser nggak masalah. Ya. Tuh. Ini di kalimat yang kedua saya pindahkan ke sini. Seperti itu doang tujuan pembelajaran, ya. Gampang kan? Gampang, Mak. Itu nanti untuk masalah kelas 2-nya ini yang silakan yang bekerja sama sendiri nanti. Ini dimensi profil Pancasilanya yang 6 dimensi tadi silakan dimasukkan ke dalam tujuan pembelajaran. Seperti itu. Menganalisis, oh ini hanya bisa dimensi benar kritis nih, satu aja masalah. Seperti itu. Ini berangkat semuanya. Nih seperti ini. Nah sekarang karena CP-nya sudah saya bagi, Bapak Ibu silahkan latihan. Pilih satu paper, satu elemen CP, lalu tujuan pembelajarannya. Nanti kita ini ya presentasikan bersama-sama. Nyoba aja. Soalnya mungkin tahun kedua takutnya belum tentu ada pelatihan kayak gini. Jadi tanyain sama temennya aja. Oke? Nah, yes. Mau nanya, untuk dimensi profil pelajar Pancasila, apakah boleh lebih dari 1? Boleh Bu Nur, silakan. Misalnya dia ini kan matematika nih kan biasanya berapa kritis. Misalnya kalau Bu Nur PKN itu kan bisa jadi ditambah Mandiri. mandiri
gotong royong seperti itu. Jadi enggak oh ini kan contohnya satu, berarti harus satu ya? Enggak. Kalau dia bisa dimasukkan, kenapa enggak? Boleh lebih dari satu. Oke. Sesuai ya konteks tujuan pelajarannya. Iya. Pancasila Profil belajar Pancasila ada 6 tuh. Bertakwa, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, berintegritas, kreatif, satu lagi berpendidikan global. Misalnya pada tujuan pembelajaran ini, tadi begitu pemahaman dengan understand ini kan. Ini saya ini kan. Saya Tadi yang sini kayak gitu tuh. Nah, ini kira-kira dimensi maksudnya dimensi apa sih ini? Peserta didik menunjukkan pemahaman intuisi. Oh, Iya. Jadi sama masukin kategori itu ya. Iya. Coba lihat profil hubungan dengan Pancasila tadi apa itu? Profil oke. Saya taruh di grup. Ayo. Yes. Yang 6 dimensinya. Yes, yes. Itu ada 3. Ini satu TP ada dimensi profil pelajar Pancasilanya. Sorry. Ini tadi punya Dari satu ini adalah saya akan sedikit mempresentasikan tentang analisis capaian pembelajaran PJOK pada fase A, yaitu kelas 1 dan 2. Yang dimana saya sendiri yang menyusun mata pelajaran PJOK. Elemennya di sini sebenarnya ada 4 ya. Tadi saya lihat ada 4, cuma saya masukin 2 elemen saja. Sini hanya sebagai contoh. Yang pertama elemennya elemen keterampilan gerak. Yang dimana capaian pembelajarannya ini pada akhir fase A, peserta didik menunjukkan kemampuan dalam menirukan aktivitas pola gerak dasar, aktivitas senam, aktivitas gerak berirama, dan aktivitas permainan dan olahraga air kondisional. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya yang dimana saya ambil dari capaian pembelajaran ini. Ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik menunjukkan kemampuan dalam menirukan kemampuan dalam menirukan aktivitas pola gerak dasar. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik menunjukkan kemampuan dalam menirukan aktivitas senam. Yang ketiga, peserta menunjukkan kemampuan dalam menirukan aktivitas gerak berirama. Dan yang keempat, peserta didik menunjukkan kemampuan dalam menirukan aktivitas permainan dan olahraga air atau kondisional. Nah, dimensi profil pelajar Pancasila yang saya ambil ini ada 2. Yang pertama kreatif, yang kedua mandiri. Kenapa saya ambil kreatif? Karena itu siswa mempraktikkan gerakan-gerakan. Jadi saya ambilnya kreatif. Kenapa yang kedua saya ambil mandiri? Di sini saya ambil mandiri, siswa itu mempraktikkan secara satu persatu. Nanti mempraktikkan geraknya secara satu persatu ke depan. Makanya saya ambil secara mandiri. Oke. Ini juga nih yang kedua, elemen pengetahuan gerak. Yang dimana capaian pembelajarannya pada akhir fase A, peserta didik memahami prosedur dalam melakukan pola gerak dasar. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Ibu Nur Salimah. Saya mengajar di kelas 5. Saya membuat lembar kerja analisis capaian pembelajaran. Di sini saya mengambil mapel IPAS. IPAS itu IPA dan IPS. Capaian pembelajarannya, peserta didik melakukan simulasi dengan menggunakan gambar atau bagian alat media sederhana tentang sistem tubuh manusia, sistem pernapasan, pencernaan, peredaran darah, dan dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan organ tubuh dengan benar. Nah, tujuan pembelajarannya, di sini saya menerapkan peserta didik melakukan simulasi dengan menggunakan gambar, bagian media sederhana tentang sistem organ tubuh manusia seperti sistem pernapasan, pencernaan, persendian darah yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan organ tubuhnya dengan benar. Dimensi profil pelajar Pancasilanya saya mengambil bernalar kritis dan mandiri. Ya, karena di sini siswa bisa dapat bernalar kritis yaitu dengan cara mensimulasikan bagian peredaran darah, pencernaan, dan dapat dengan mandiri mempresentasikan gambar tersebut. Kalau itu dia belajar simulasinya itu secara kelompok atau sendiri? Simulasinya secara mandiri. Maksudnya sendiri atau dengan kelompok? Sendiri-sendiri. Sendiri ya? Iya. Karena saya ambil mandiri. Jadi saya secara mandiri. Demikian. Kalau berkelompok bisa ditambahin dengan Tambahin kelompok gitu ya, Bu ya. Ini kalian kan kelas 3 nih. Ya. Berarti kan fasenya B, benar. Ini mapelnya misal, ini kan tadi contohnya IPA. Kalian mau ambil apa? Matematika. Misal, berarti mapelnya matematika. Nah. Terus ke CP, matematika itu kan ada 5 elemen tuh. Coba ke CP-nya yang tadi, PDF-nya tadi mana coba? Sini. Yang matematika tadi buka. Nah, ini ini kan ada 5 elemen nih, bilangnya bla bla bla. Misalnya kita ambil
aja ini. Satu aja elemennya Ya. dulu ya. Ya, ini kopi aja di sini. Kopi. Ya kan? Masukkan ke ini tadi analisisnya tadi. Nih. Ya, saya kasih sini ke capaian pembelajarannya. Paste. Dah, sip. Ini tulisin nih elemennya. Elemennya tadi apa? Bilangan, tulis bilangan seperti itu. Oke. Ya. Kerjasama kan masih nggak ada ya? Kolaborasi ya? Ya. Ya, sip. Ini tujuan pembelajarannya. Heeh. Ini gampang banget. Pokoknya tujuan pembelajaran itu harus ada konten, harus ada kompetensi. Kontennya materi, kompetensi Ngambilnya ada nggak ya? Ambilnya dari sini. Hari pertama bisa kita simpulkan mengenai target ya Bu Dinar ya. Bapak Ibu sudah memahami apa itu CP, sudah melihat langsung dalam keputusan Kemendikbud Riset dan Teknologi bagaimana CP itu tertuang dalam keputusannya. Kemudian Bapak Ibu sudah melakukan bersama-sama, diskusi bersama-sama, workshop bersama-sama bagaimana menuangkan CP menjadi TP gitu ya. Untuk selanjutnya kita akan merancang tentang proyek Pancasila gitu ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi di IHT yang berikutnya. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Amin. Lancar semua kegiatan dan bahagia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.